Bab 46. Usir mereka. Pak Yoga, Pinkan, Joko, serta beberapa orang yang lain membungkuk menyambut Pak Yoga. Dari sudut matanya, Pinkan melirik Agam sembari mencibir tidak suka. Bahkan, Pak Yoga pun ada di sini sekarang. Kamu akan hancur. Hei, kenapa kamu tidak menunggu di luar? Apa sih yang kamu lakukan di sini? Yoga sama sekali tidak menunjukkan keramahan apapun. Sewaktu Agam mengalami dilema, Yoga pikir Agam memintanya untuk tidak mengungkapkan identitas pria itu yang sebenarnya, sehingga dia tidak segera maju. Dia percaya Wati bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan mudah. Dia tidak menyangka Bian akan keluar di tengah jalan dan bicara hal buruk soal Agam. Kalau dia tidak menunjukkan diri, keluarga Haris pasti akan terlibat. Paman Yoga, ayahku ingin sekali bertemu dan mengobrol dengan paman. Namun, beliau sakit parah dan tidak bisa bangun dari tempat tidur. Jadi beliau memintaku untuk mengirimi paman beberapa hadiah. Tolong diterima, paman. Meskipun tahu bahwa dirinya tidak disukai, Bian tetap menyambut Yoga dengan senyuman, tidak sesombong dan sok mendominasi seperti beberapa saat lalu. Yoga melipat tangannya ke belakang punggung. Kalau kamu ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Aku tidak punya waktu untuk bermain tebak-tebakan denganmu, ujarnya ketus. Bian menelan ludah susah payah. Dia sadar kalau di hadapan Yoga, dia seperti mengajari ikan berenang. Benar-benar seperti orang bodoh. Ragu-ragu, Bian berkata, "Kudengar paman akan bekerja sama dengan keluarga Pambudi, jadi aku kesini untuk memberi paman beberapa saran. Kuharap paman bisa mempertimbangkannya dengan cermat dan membatalkan kerjasama itu. Kalau tidak, keberadaan keluarga Pambudi pasti akan menyeret keluarga Haris ke dalam masalah." Hahaha. Yoga sontak tertawa. Bulu kuduk semua orang yang ada di sana meremang. Tidak ada yang tahu apa maksud dari tawa tersebut. Kemudian, dengan penuh percaya diri, Bian bertanya, "Bagaimana menurut paman? Apa kamu sudah selesai bicaranya?" Tanpa merespons ucapan panjang lebar Bian tadi, Yoga melambaikan tangannya. "Kalau begitu keluar dari sini." Perintahnya tegas. Tapi apa? Bian dan para eksekutif senior keluarga Tanjung terkejut bukan main. Mereka sudah mengharapkan hal yang terburuk. Yoga akan mencari cara apapun untuk meredakan ketegangan yang ada, bahkan sekalipun dia tidak setuju. Namun, Yoga tidak memberi mereka kesempatan sedikit pun dan langsung mengusir mereka. "Paman Yoga, paman perlu memikirkannya baik-baik terlebih dahulu. Kalau tidak, hal itu akan menghancurkan kepentingan asosiasi sumber dalahan. Kalau kita putus hubungan begini, semua pihak tidak akan mendapatkan manfaat apapun." Bian mencoba melakukan yang terbaik untuk membujuk Yoga. "Apa kamu sedang mengancamku?" Wajah Yoga berubah marah. Kalau cuma soal keluarga Pambudi, Yoga pasti akan mempertimbangkan untuk memberi Bian kesempatan. Namun, Yoga tidak perlu meragukan apapun lagi karena Agam sudah ada di sini. Usir mereka. "Pak Yoga, apa Anda serius?" Joko bahkan tidak mempercayai apa yang didengarnya. Bian dan para eksekutif senior keluarga Tanjung pun dibuat tercengang. Apa Yoga sudah gila? Dia bahkan rela memutuskan hubungan dengan keluarga Tanjung dan asosiasi sumber dalahan hanya demi keluarga Pambudi. "Apa kamu ingin aku mengulangi kalimatku?" Tanya Yoga dengan nada yang menindas. "Baik, Pak." Tidak berani melanggar perintah, Joko langsung mencengkeram leher Bian. "Apa kamu tidak dengar apa kata Pak Yoga? Cepat pergi dari sini," bentaknya. Sialan. Tanpa sadar Bian ingin melawan. Tetapi sayangnya dia langsung ditonjok dan ditendang. Petugas keamanan lainnya mengikuti apa yang Joko lakukan dan mengusir para eksekutif senior keluarga Tanjung yang lain, selayaknya mereka mengusir bebek. Kejadian ini sangat memalukan sampai membuat reputasi keluarga Tanjung hancur lebur. Mereka seperti lelucon murahan. "Dan kamu?" Yoga menatap Pinkan dari samping. Wanita ini sangat sombong. Dia bahkan berani menghina Pak Agam terang-terangan. Betul-betul cari mati. "Kamu dipecat. Kamu juga akan masuk daftar hitam di seluruh industri yang ada di negara ini. Kamu cuma bisa bekerja untuk beberapa gangster. Ini adalah ganjaran yang harus kamu terima. Dengan pengaruh yang dimiliki oleh keluarga Haris, mudah sekali untuk menutup jalan bagi orang biasa semacam Pinkan." Tahu-tahu,
Pinkan ambruk di atas tanah. Wajahnya dipenuhi kebingungan dan rasa takut. Wanita itu berpikir keras. Tetapi tetap saja dia tidak mengerti mengapa dia bisa berakhir seperti ini. Agam sudah meminta Wati untuk membawa teko itu bersamanya. Sepanjang perjalanan, mata Wati dipenuhi dengan kekaguman kepada Agam. Berapa banyak pria di dunia ini yang bisa membuat Yoga melindungi mereka dengan cara apapun. Setelah kembali ke tempat tersebut, Cahya langsung menyesap teh itu. Mengambil sepoci teh saja, lamanya bukan main. Apa kamu ingin membuat putriku mati kehausan? Dasar pecundang tidak berguna, katanya memaki. Sesuatu tidak berjalan lancar. Kudengar kalau seseorang dari keluarga Tanjung datang. Mereka langsung pergi ke taman belakang untuk mencari Yoga. Aku khawatir mereka ke sini untuk membuat masalah, ucap Jaya murung. Mendengar hal ini, seluruh anggota keluarga Pambudi panik. Mereka tahu dengan pasti kapasitas diri mereka yang bahkan tidak sebanding dengan keluarga Tanjung. Apalagi keluarga Tanjung mendapat dukungan penuh dari Asosiasi Sumber Dalahan. Bisa dibilang, selama tidak terjadi hal tidak terduga, keluarga Haris pasti akan menyelamatkan harkat keluarga Tanjung. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa hanya duduk diam, menunggu nasib kita, kan? Tidak. Kita tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu di sini. Itu sama artinya dengan menunggu kematian. Wajah Nyonya Miati menjadi muram. Dia berbalik hanya untuk melihat Citra, lantas berbicara seramah mungkin. Nak, cepat temui Bian sebelum keluarga Haris kembali menarik kata-katanya. Keluarga Pamudi kita ini sudah melakukan banyak hal untuk bangkit lagi. Kita tidak bisa menghancurkannya begitu saja. Wajah Ayu Citra menyiratkan keterkejutan. Mata indahnya penuh keraguan dan perdebatan. Di satu sisi, ini untuk kepentingan keluarganya. Tetapi di sisi lain, hal ini juga untuk aspirasi aslinya. Ketika dirinya tengah dilanda dilema, Agam berujar enteng. Kamu tidak perlu melakukan itu. Keluarga Tanjung sudah pergi. Tenang saja, Yoga tidak akan membatalkan kerjasama kita. Kelopak mata para kerabat lain berkedut. Sontak Jaya memarahi Agam. Diam kamu. Ini bukan urusanmu. Keluarga Pambudi saat ini berada dalam masalah. Kalau kamu tidak bisa membantu kami, setidaknya jangan bersikap seenaknya berdiri dan bicara sarkastik. Berani sekali kamu mengganggu pembicaraan kami. Kamu itu cuma gelandangan pengangguran yang hidup menumpang dengan wanita yang kamu nikahi. Apa sih yang kamu tahu? Para kerabat tidak bisa tidak melampiaskan amarah mereka dan mengutuk Agam. Wati Jeti merasa malu sendiri. Kerabat bodoh macam apa mereka ini? Kalau bukan demi Agam, keluarga Pambudi pasti akan dibuang. Bisa-bisanya mereka menghina pria ini. Mereka hanyalah sekelompok orang bodoh. Khawatir kalau Wati akan membocorkan kebenarannya, Agam langsung memintanya untuk pergi. Para kerabat lain terus mengutuk dan pada saat yang bersamaan memaksa Citra untuk menemui Bian lalu berdamai dengan pria itu. Hei, hentikan. Semuanya, tolong berhenti memaki. Ada berita lain yang kudapat. Jaya menjawab panggilan telepon dengan senyum yang terukir di wajahnya. Berita yang sangat bagus. Bian dan para eksekutif senior keluarga Tanjung entah bagaimana sudah menyinggung Yoga. Akhirnya mereka diseret keluar oleh penjaga keamanan. Aku punya video dan foto yang diambil di tempat kejadian tadi. Aku akan mengirimkannya ke grup supaya semua orang bisa melihatnya. Agam tidak ada di dalam grup yang dimaksud. Dia hanya bisa melirik ke arah ponsel Citra. Bian dan para eksekutif senior keluarga Tanjung diseret paksa di depan sekelompok klien kaya. Sungguh memalukan sekali. Ya, sepertinya keluarga Haris sudah bertekad untuk bekerja sama dengan kita. Hal ini menunjukkan kalau keluarga Pambudi kita ini punya kelebihan. Tentunya, pasti karena kontribusi keluarga kita. Nyonya Miati berujar kepada para kerabat lain dengan gembira. Terpancar kebanggaan luar biasa di wajah mereka masing-masing. Bahkan, keluarga Haris saja mencoba yang terbaik untuk menjaga mereka. Jeti, tidak ada yang perlu ditakutkan. Mungkin saja dalam beberapa tahun ke depan mereka akan menjadi keluarga Haris berikutnya. Senyum terselubung muncul di wajah Citra, selayaknya riak di danau. Senyum kecil itu dengan cepat menyebar di seluruh wajah dan mengembun di mata indahnya. Sebuah senyum yang sangat cerah pun terbit.
Agam pun ikut tersenyum. Sudah lama sekali dia tidak melihat Citra sebahagia ini. Bahkan, meski wanita itu menutup mulutnya, kebahagiaan masih bisa dilihat dari matanya. Hei, kenapa kamu tertawa? Apa ini ada hubungannya denganmu? Berani sekali kamu tertawa begitu. Irma tidak tahan melihat keduanya rukun satu sama lain. Jadi dia marah besar. Kalau bukan karena Yoga yang betul-betul memikirkan potensi pengembangan keluarga Pambudi kita ini, kita hampir dibuat rugi oleh kamu lagi. Tahu tidak? Agam tidak merespons apapun. Dia sudah melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Sebentar lagi, dia tidak akan ada hubungannya lagi dengan orang-orang ini. Beberapa saat kemudian, Yoga meminta seseorang untuk membawa keluarga Pambudi keluar. Upacara pemotongan pita pun segera dimulai. Sejak awal keluarga Pambudi telah mengaturnya. Mereka telah terbiasa menghadapi kamera serta sorot mata iri orang-orang. Tentu saja mereka semua merasa luar biasa sekarang. Irma memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan panggilan video dengan teman-temannya dan mengeluh kalau keluarga Haris sangat antusias. Sampai-sampai dia tidak bisa turun untuk istirahat. Cahya juga merekam video untuk dipamerkan pada Citra. Di saat yang sama, dia secara belak-belakan meminta pernikahan bagi putrinya. Di lantai atas kantor penjualan yang berada di sebelah gedung pemotongan pita, Agam berdiri di dekat jendela kaca. Norman juga berdiri di sebelahnya. Norman tahu kalau keluarga Tanjung sudah membuat masalah. Oleh karena itu, dia langsung datang untuk menghibur Agam. Pak Agam, aku yakin ini akan menjadi berita besar lain kalau kamu mau mengungkap identitasmu. Norman tersenyum, menghela napas pelan. Ketika dia masih muda, dia akan gila kalau seandainya dia mampu menguasai 1/10 keterampilan yang dimiliki Agam. Jarang sekali dia melihat seorang pemuda yang setenang Agam. Tentu saja, ini juga merupakan syarat yang diperlukan untuk menjadi seorang guru tingkat atas. Agam menaikkan alisnya dan bertanya, apa keluarga Tanjung akan berbuat ulah? Bab 47. Pertarungan berdarah. Norman tersenyum canggung. Bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Baiklah, katakan saja. Agam tersenyum sama. Agam menjadi mandiri karena dia dan kakak perempuannya telah kehilangan orang tua saat masih belia. Sejak itu kehidupan mereka sangat menderita. Selain itu, selama setahun belakangan ini Agam juga sangat menderita. Dipecat dari perusahaan tempatnya bekerja. Kakak perempuannya sakit parah. Dihianati oleh kerabatnya dan mengalami diskriminasi oleh orang lain. Dia pun dipermalukan oleh keluarga Pambudi selama setahun penuh. Jika saja Agam tak mampu melewati semua ini, mungkin dia akan menjadi seorang maniak. Namun, pada akhirnya Agam berhasil melewatinya dan membuat dirinya menjadi pribadi yang baru. Aku menugaskan seseorang untuk memantau mereka. Bawahanku mendapati bahwa ternyata keluarga Tanjung sedang mengumpulkan anak buahnya yang menyamar. Mungkin mereka akan melakukan penculikan sebagai upaya balas dendam. Jawab Norman. Si seniman bela diri kuno itu. Bukan. Keberadaan Jerry justru lebih seperti penghalang. Dia tidak akan bertindak, kecuali dalam kondisi genting. Sayang sekali. Agam menggelengkan kepalanya dengan rasa penyesalan, lantaran dia masih berpikir bahwa ini adalah kesempatan untuk melatih kemampuannya. Norman menyeka keringat di dahinya. Semua orang merasa takut jika harus berhadapan dengan Jerry, tetapi Agam justru sangat bertolak belakang. Jika orang lain yang mengatakan hal semacam ini, pasti Norman akan berpikir bahwa orang itu hanya bersikap sombong. Akan tetapi, ketika Agam yang mengatakannya, Norman merasa segalanya itu memungkinkan. Yang kudengar kali ini, keluarga Tanjung meminta bantuan kepada Wahyu Pradana, pimpinan dari Forum Niaga 5 Danau. Forum Niaga 5 Danau, anak perusahaan dari grup 5 Danau. Kamu pernah dengar? Aku pernah menjalankan perusahaan dan dibebankan biaya perlindungan dari Forum Niaga 5 Danau. Norman mengangguk dan menambahkan, ya, seperti itulah cara grup 5 Danau menjalankan bisnis. Orang yang ada di baliknya adalah Daniel Wangsa, pesohor dari wilayah timur. Tentu saja untuk hal sepele semacam ini, mereka tak akan langsung melibatkan Daniel, tetapi Jerry sendiri saja sudah sangat sulit untuk dihadapi. Ada selentingan kabar yang mengatakan kalau Jerry adalah seniman bela diri kuno, jadi sebaiknya kamu jangan meremehkannya. Benarkah? Mata Agam berbinar, lantaran merasa tertarik. Selanjutnya, Norman bertanya dengan suara yang rendah. Pak Agam, apa kamu butuh bantuan untuk menghadapi keluarga Haris? Mungkin aku bisa membujuk Jerry agar tetap netral. Untuk saat ini tidak perlu, karena aku ingin berbicara langsung dengannya. Melihat perayaan telah selesai, Agam pun lekas berbalik dan pergi.
Di saat yang bersamaan, Citra menuruni anak tangga. Dia menengadahkan kepalanya dan melihat Norman yang berdiri di dekat kaca jendela bersama sosok yang dikenalnya berada tepat di sebelahnya. Agam. Citra mengusap matanya. Begitu pandangannya sudah jelas kembali. Sudah tidak ada siapapun di samping Norman. Citra pikir dia sudah tidak waras. Citra dan Agam telah menjalin cinta lebih dari setengah tahun. Tetapi Citra sama sekali tak menyangka kalau Agam akan terlibat sesuatu dengan Norman. Setelah acara selesai dilaksanakan, reputasi keluarga Pambudi berhasil naik mencapai ke puncak yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Semua prajurit terkenal pun berebut untuk menyanjung keluarga Pambudi. Citra pikir dia sudah tidak waras. Citra dan Agam telah menjalin cinta lebih dari setengah tahun. Tetapi Citra sama sekali tak menyangka kalau Agam akan terlibat sesuatu dengan Norman. Setelah acara selesai dilaksanakan, reputasi keluarga Pambudi berhasil naik mencapai ke puncak yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Semua prajurit terkenal pun berebut untuk menyanjung keluarga Pambudi. Bagaimanapun, keluarga Pambudi telah menjadi mitra terdekat keluarga Haris yang akhirnya juga akan menjadi kekuatan utama di kota primadona di masa mendatang. Nyonya Miati mengadakan perayaan mewah yang dikhususkan untuk Citra di Hotel Taman Gantung di kota primadona. Kamu dari mana saja? Citra bertanya pada Agam. Aku sedang melihatmu dari lantai bawah. Aku juga memotretmu. Mau lihat? Jawab Agam tersenyum seraya menggoyang-goyangkan ponselnya. Ya, membosankan. Citra pun mendengus. Tetapi dia merasa senang. Nenek akan mengadakan pesta perayaan untukku nanti. Aku akan mengucapkan hal-hal yang baik untukmu. Ceti, bersikap baiklah. Bisik Citra. Agam pun meminta maaf. Citra, maafkan aku. Sementara ini ada sesuatu yang harus kulakukan. Kurasa aku tidak bisa pergi ke pesta perayaanmu. Mendengar penolakan Agam, membuat Citra sedikit cemberut. Apa kamu khawatir kalau nenek akan menyusahkanmu? Agam menggelengkan kepala. Aku turut senang untukmu. Tetapi ada sesuatu yang harus kulakukan. Bagaimana kalau aku sendiri yang mentraktirmu makan lain kali? Oke. Tuturnya. Cahya pun mencibir. Citra, apa kamu tidak mengerti? Dia itu hanya orang tak berguna yang menumpang hidup dari seorang wanita. Kemudian Cahya menatap Agam seraya memaki. Pecundang. Pernikahan ini akan berakhir 8 hari lagi. Sebaiknya kamu berkemas dan pergi dari sini. Jangan mengganggu putriku lagi. Citra tak mengatakan sepatah kata pun. Tetapi terlihat dari tatapannya bahwa dia sangat kecewa. Citra mulai menyesali harapannya pada Agam. Lantaran didesak oleh Paman Jaya, Citra pun berbalik dan pergi. Agam membuka mulutnya, tetapi tak mengatakan apapun. Dia tidak tahu harus berkata apa, karena hal itu akan menyebabkan kesalahpahaman yang lebih besar. Setengah jam kemudian, Agam menaiki mobil yoga dan keduanya pun tiba di Jalan Selatan nomor ke-66. Bangunan dari Forum Niaga 5 Danau bergaya Cina kuno. Bangunannya berada di jalan tua yang dipagari dengan pohon-pohon tinggi dan berjarak kurang dari 800 meter dari pusat kota. Penampakan dari bangunannya sendiri terlihat sederhana dan biasa-biasa saja, tetapi menunjukkan kekuatan dengan cara kasat mata. Sebuah prasasti batu setinggi 3 meter pun didirikan di gerbang. Diukir dengan karakter merah mencolok khas Forum Niaga 5 Danau. Dalam perjalanan mereka menuju ke Forum Niaga 5 Danau, Agam telah mendapatkan gambaran umum perihal sejarah berdirinya Forum Niaga 5 Danau dari Yoga. Forum Niaga 5 Danau ini tidak berada di bawah yurisdiksi kekuatan apapun di kota primadona. Ditilik dari arti secara resmi, keberadaannya adalah untuk mengelola bisnis di kota primadona. Tetapi yang sebenarnya terjadi adalah mereka menyamar agar dapat mengintegrasikan sumber daya untuk penggunaan mereka sendiri. Terus terang saja, mereka adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan biaya perlindungan. Organisasi ini mengumpulkan biaya perlindungan dari pedagang di seluruh kota primadona, termasuk kepada keluarga Baskara dan keluarga Haris. Sungguh organisasi yang keji. Ayah Bian dulunya adalah bawahan Daniel. Itulah mengapa Wahyu bersedia untuk membantunya. Yoga menatap Agam penuh arti dan dia pun menghela napas. Forum Niaga 5 Danau memang mendominasi, tetapi mereka tidak sekuat itu. Bahkan Daniel tidak akan mudah menyentuh keluarga Haris. Apalagi saat ini kamu juga mendapatkan dukungan dari keluarga Baskara. Yoga masih ingin membujuk Agam supaya berhati-hati.
Karena bagaimanapun, di dalam gerbang ini adalah wilayah milik Wahyu. Rasanya sulit untuk menjamin tak akan terjadi apa-apa. Terima kasih. Ujar Agam seraya membuka matanya dan menunjukkan seulas senyum simpul. Dalam perjalanan kemari, Agam membaca metode kultivasi seni bela diri kuno dan juga mempelajari keterampilan yang disebut rumus Buddha. Metode kultivasi Buddhisme yang unggul tidak sekuat itu, tetapi dapat menyegel kultivasi individu dalam waktu yang amat singkat. Sederhananya, hampir mustahil untuk seseorang yang berada di tingkat yang sama dengan Agam untuk mengalahkannya. Terlebih musuh yang akan dihadapi oleh Agam. Agam ingin memenangkan pertempuran dengan cara yang paling efektif, lantaran dia ingin memperingatkan orang-orang agar jangan mengusik citra. Tepat setelah Agam keluar dari mobil, dia pun berbalik. Lantas, Yoga bertanya dengan riang, "Kamu tak Ceti pergi?" Yoga merasa senang karena Agam tidak dikendalikan oleh kenekatan. "Oh, hampir saja lupa. Bantu aku memanggil beberapa fans seandainya aku lepas kendali dan tak ada yang membawa mereka ke rumah sakit." Setelah beberapa saat, Yoga mengamati punggung Agam dengan mulut ternganga lebar. Yoga pun berujar, "Sial. Dia tak tahu bahwa Agam bisa sepercaya diri ini." Ketika Agam berjalan ke halaman, terlihat beberapa preman tengah merokok di bawah pohon, datang mengepungnya dan juga memblokir jalan keluar. Pria dengan rambut potongan cepak dan bekas luka di wajah pun berteriak, "Siapa kamu? Sedang apa kamu di sini?" "Aku di sini untuk berbicara dengan Wahyu perihal keluarga Pambudi," ujar Agam. "Hei, pengecut, jaga ucapanmu." Pria dengan bekas luka itu pun mencibir. "Karena kamu sudah di sini, maka kamu tak bisa kabur." Detik berikutnya, pria dengan bekas luka itu bersiul. Tiba-tiba saja lebih dari selusin preman bergegas keluar dari gedung. Masing-masing dari mereka memegang tongkat dan kapak di tangan, serta menatap dengan agresif. Kemudian seorang pria berkulit sawo matang yang mengenakan rompi datang menghampiri Agam dari kerumunan sambil membawa parang di tangannya. Dia adalah Wahyu, pemimpin dari Forum Niaga 5 Danau. Wahyu menatap Agam dari atas ke bawah seraya bertanya, "Kamu berasal dari keluarga Pambudi?" "Namaku Agam Hairil," jawab Agam. Nama ini terdengar tidak asing. "Apa kamu adalah menantu yang numpang tinggal di kediaman keluarga Pambudi itu?" Ya, bagus kalau begitu, kamu jadi menghemat banyak waktuku," ucap Wahyu dengan nada keji. Agam mengernyitkan dahinya. "Kamu mencariku? Apa itu perintah Bian?" Pertanyaan yang bagus. Bian adalah keponakanku. Dia yang memintaku untuk berurusan dengan keluarga Pambudi, terutama denganmu. Aku khawatir kalau kamu akan menyelinap untuk kabur, tetapi sekarang malah kamu sendiri yang datang padaku." Agam perlahan menambahkan, "Dia yang memintaku untuk berurusan dengan keluarga Pambudi, terutama denganmu. Aku khawatir kalau kamu akan menyelinap untuk kabur, tetapi sekarang malah kamu sendiri yang datang padaku." Agam perlahan menambahkan, "Aku di sini untuk berbicara denganmu, bukan untuk berselisih denganmu." Sambil menyipitkan mata, Wahyu pun menggeram. "Apa kamu mengancamku? Kamu yang memukul keponakanku sampai seperti itu saat di hotel beberapa hari yang lalu. Bukankah kamu yang seharusnya memberikan penjelasan padaku?" Dia mengganggu istriku. "Apa aku tidak boleh melawan balik? Aku tak peduli dengan apa yang dilakukan keponakanku. Ada apa denganmu? Itu semua salah keponakanmu." Para preman itu tertawa mendengar ucapan Agam. "Kamu pikir ini sekolah? Dan kamu harus mengadu pada guru setelah diganggu? Apa kamu menangis? Kenapa tak kembali pada ibumu? Aku pernah mendengar bahwa menantu keluarga Pambudi adalah seorang pecundang. Tetapi sekarang aku tahu kalau dia juga orang yang bodoh." Wahyu pun berkata, "Omong-omong, kamu harus tahu kalau aku adalah raja di wilayahku. Ceti, kamu tak mau mengobrol dengan damai bersamaku?" Tanya Agam tenang. "Hei, kamu tak perlu bicara denganku, tetapi aku bisa bicara denganmu menggunakan cara lain." Wahyu menyentuh bagian belakang parang seraya menunjukkan seringai yang mengerikan. "Keponakanku berkata bahwa dia ingin kamu menjadi sebuah torso saat dia melihatmu lagi. Tahukah kamu apa maksudnya menjadi torso? Itu berarti aku akan memotong tangan dan kakimu. Lalu apa yang akan kulakukan selanjutnya? Oh,
Aku akan memotong penismu dan aku akan menjadikanmu sebagai Kasim pertama di abad ke-21. Bian sedang berdiri di atas balkon. Sambil menghisap rokok, Bian mengabaikan segalanya dari atas balkon. Aura penghinaan yang terpancar di matanya bahkan dapat dirasakan dari jarak puluhan meter. Agam mengepalkan tinjunya, sorot matanya menjadi dingin. Agam menyesal telah membuat Bian bertahan hidup selama 1 atau 2 bulan. Wahyu tertawa dengan nada yang aneh, kemudian melemparkan parang ke arah Agam. Jangan sebut aku mengganggumu. Akan kubiarkan kamu menyerang lebih dulu. Dengan senyum penuh arti di sudut bibirnya, Agam pun bertanya, apa kamu yakin? Jika kamu membiarkanku melakukannya lebih dulu, maka kamu tak akan memiliki kesempatan lagi. Hahaha, ayo serang aku jika kamu bisa. Tawa Wahyu pun seketika berhenti. Parang yang baru saja dia lempar menjadi hancur berkeping-keping di tangan Agam. Detik selanjutnya, Agam menerjang cepat ke arah Wahyu. Dia bergegas ke posisi Wahyu layaknya bayangan. Agam menendang perut Wahyu dengan keras, kemudian menghempaskannya menggunakan tinju. Kemudian Agam pun berbalik ke arah samping dan menendang orang-orang yang berada di samping Wahyu. Dia menghancurkan tulang hidung salah satu preman menggunakan satu pukulan dan juga mematahkan kaki preman lainnya dengan tendangan lain. Selayaknya senjata yang tak bisa ditembus, Agam menjatuhkan semua preman ke tanah dalam waktu yang amat singkat. Dalam waktu kurang dari 10 detik, lebih dari selusin preman tergeletak di tanah, semuanya mengerang kesakitan. Sial! Ambil senjatamu dan kalahkan dia. Bab 48. Hal yang mudah. Bung! Kita bunuh saja bocah berandalan ini. Puluhan penjahat bergegas menyerbu, dan sekarang jumlahnya 4 atau 5 kali lebih banyak dari sebelumnya. Untuk sementara waktu, Agam terkepung. Agam menghadapi puluhan penjahat yang memukulinya secara serentak. Tetapi situasi masih cukup terkendali. Dia sama sekali tidak panik. Kilatan cahaya putih muncul di matanya, dan lautan energi di dalam tubuhnya mulai bergejolak karena memanas. Keterampilannya dalam menguasai penyimpanan semesta hingga tingkat 1, yaitu tingkat pewarisan, mengalir ke dalam pikirannya satu demi satu. Saat seperti inilah, Agam berubah menjadi mesin petarung yang tak memberi ampun pada lawannya. Sebelum para penjahat di depannya menghunuskan kapak mereka, Agam telah lebih dulu meninju perut penjahat. Begitu Agam mendaratkan pukulannya, penjahat merasa tulang, jeroan, dan bahkan setiap sel di tubuhnya ditembus oleh kekuatan yang dahsyat. Melihat rekannya terkapar lemah, belasan penjahat di belakangnya sontak kabur ketakutan. Tidak berhenti di sana, Agam membuat pukulan lain ke sisi yang berbeda sehingga sekelompok penjahat lain terpental. Bagai tetesan air dalam minyak yang tak menyatu lalu berjatuhan berkeping-keping. Mereka pun ikut terpental, kemudian terjatuh dengan keras ke tanah. Tidak bisa dihindari, kedua tangan dan kaki mereka patah setelah menyentuh tanah dengan kecepatan tinggi. Tanpa berlama-lama, Agam bergegas menyerbu ke sekelompok penjahat yang lain. Pria petarung itu bergerak secepat kilat. Setiap pukulannya sekuat besi. Tidak lama kemudian, puluhan orang yang dia serang telah terkapar di tanah, meringis kesakitan. Tempat itu sungguh kacau. Sialan! Jangan pernah berpikir kamu bisa melarikan diri setelah mengalahkan kami. Kamu tunggu saja, kelompok lain akan segera datang. Teriak salah satu pria pada Agam sambil mencengkeram pahanya yang patah. Baiklah, akan kutunggu, ucap Agam seraya menyunggingkan senyum tipis. Agam mengedarkan energi Chi-nya ke sekujur tubuh. Tidak lama kemudian, puluhan orang yang dia serang telah terkapar di tanah, meringis kesakitan. Tempat itu sungguh kacau. Sialan! Jangan pernah berpikir kamu bisa melarikan diri setelah mengalahkan kami. Kamu tunggu saja, kelompok lain akan segera datang. Teriak salah satu pria pada Agam sambil mencengkeram pahanya yang patah. Baiklah, akan kutunggu, ucap Agam seraya menyunggingkan senyum tipis. Agam mengedarkan energi Chi-nya ke sekujur tubuh. Dia mengepalkan tangannya, yang dipenuhi kekuatan dahsyat. Ternyata ini belum selesai. Para penjahat itu sangat agresif dan ganas. Mereka semua sangat menantikan kekuatan siapa yang mampu membunuh Agam. Kurang dari setengah menit kemudian, semakin banyak orang yang menyerbu keluar dari dalam gedung. Sekilas, terhitung setidaknya ada 200 atau 300 orang yang menyerbu keluar.
Badan mereka terlihat gagah, wajahnya memancarkan aura galak. Perawakan mereka jelas mencerminkan seorang seniman bela diri. "Serang dia!" teriak seseorang berteriak. Lekas mereka berlari menyerbu Agam dengan raungan yang menggetarkan. Agam sempat mundur setengah langkah sambil tetap mempertahankan kuda-kudanya. Trik Agam mengelabui lawan berhasil. Tepat ketika pasukan penjahat itu mengira Agam ketakutan, dia bergegas menerjang ke arah kerumunan layaknya sebuah peluru. Para penjahat ganas yang berada di pinggiran tengah membayangkan bagaimana Agam dipukuli sampai mati oleh pasukan mereka. Namun, sekitar 10 detik kemudian, mereka menyadari ada sesuatu yang salah. Dugaan mereka meleset. Kenapa pertempuran belum juga berakhir? Belum sempat mereka bisa bereaksi, kerumunan pasukan di sekeliling mereka meledak ke segala arah seperti semburan air danau yang dilemparkan batu. Lewat celah pasukan, bisa terlihat ada sekelompok orang yang berjatuhan satu demi satu. Sungguh serangan yang luar biasa merusak. Namun anehnya, mereka bahkan tidak menemukan keberadaan Agam. "Aku menemukannya!" teriak seorang penjahat. Tetapi sebelum tongkat yang dipukulkan penjahat itu mengenai Agam, dia lebih dulu menghindari serangan dengan ketangkasan yang luar biasa. Tak berselang lama, penjahat itu justru terhempas keluar seolah dia telah dihantam truk yang melaju kencang. Serangan balik dari Agam telah dimulai. Satu demi satu, ada sekitar 2 atau 300 orang yang terjatuh ke tanah. Dia sungguh tak tertandingi. Benar-benar tak terkalahkan. Mengerikan. Ratusan orang yang tergeletak berteriak dan mengerang kesakitan. Sambil menarik napas dalam-dalam, Agam melirik mereka, kemudian mencibir. "Ada lagi yang menungguku." Suara Agam yang tidak berperasaan mengguncang mental semua orang yang mendengarnya dan menembus pertahanan psikologis mereka. Dapat dipastikan kata-katanya menciutkan nyali pasukan penjahat itu. Kekuatan Agam benar-benar di luar nalar semua orang. Tak ada yang menduga Agam akan sekuat itu. Dia benar-benar tak terkalahkan. Bian yang mengamatinya dari lantai atas terkejut hingga ternganga. Dia bahkan tak menutup mulutnya sampai puntung rokok yang dia pegang membakar jari-jarinya. Kekuatan Agam benar-benar telah menghipnotisnya. Bian masih juga memelototi Agam, penuh dengan ketakutan dan rasa tidak percaya. Bian tahu bahwa Agam pandai bertarung, tetapi dia tidak menduga Agam akan sekuat itu. Kekuatan Agam benar-benar di luar kemampuan manusia normal. Seketika, terdengar suara riuh tepuk tangan. Wahyu bertepuk tangan untuk Agam. Ia berjalan mendekatinya sambil berkata, "Aku akui kalau aku meremehkanmu. Sayang sekali, kamu masih harus bertemu denganku." Sambil berbicara, Wahyu melepas sepatu dan celananya, kemudian membuangnya jauh-jauh. Begitu pakaian itu dilempar, logam berat di sepatu dan celana panjangnya mengenai tanah dan mengeluarkan dentuman keras. Wahyu Pradana terbiasa membawa beban berat seperti logam untuk melatih otot-ototnya. Ini tak lain adalah bukti kekuatannya. Tuan Wahyu telah siap bertarung. Berani sekali kamu menantang Tuan Wahyu. Masuk neraka kamu. Para penjahat langsung kembali bersemangat begitu melihat Wahyu bersiap bertarung dengan Agam. Wahyu bukan hanya orang kepercayaan nomor 1 Daniel Wangsa, tetapi ia juga dikenal sebagai seniman bela diri kuno yang misterius sekaligus kuat. Berhadapan dengan seniman bela diri kuno bukanlah hal mudah. Bahkan bagi mereka yang pandai bertarung pun akan rentan untuk dikalahkan. Wahyu Pradana mulai menggerakkan tubuhnya untuk pemanasan. Tulang-tulangnya gemeretak dibalut otot-otot yang menonjol dan kekar. Tubuhnya jelas menunjukkan kekuatannya yang menakutkan. Wahyu menikmati perasaannya yang menggebu-gebu dan berujar dengan nada simpatik pada Agam. "Sayang sekali, sebenarnya kamu memiliki potensi besar. Jika kamu mau bergabung dengan organisasiku, aku bisa saja mengampunimu." Agam menggeleng dan menolak. "Maaf, aku sama sekali tidak tertarik." Dengan senyum kejam, Wahyu berteriak, "Kalau begitu aku akan mengirimmu ke neraka." Wahyu tidak menunjukkan belas kasihan bagi mereka yang tidak dapat dia kendalikan. Jika dia pikir seseorang tidak bisa dimanfaatkan, maka tamatlah riwayatnya. Wahyu memutuskan tak ingin mengulur waktu. Dia ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat dan membanting Agam dengan satu pukulan berat. Pukulan ini biasanya cukup untuk menghancurkan bebatuan kalsit. Jika pukulan ini sampai jatuh ke kepala Agam, maka dipastikan kepalanya akan pecah meledak.
Angin yang mengiringi tinjuan Wahyu meniup pakaian Agam. Jika pukulan ini sampai jatuh ke kepala Agam, maka dipastikan kepalanya akan pecah meledak. Angin yang mengiringi tinjuan Wahyu meniup pakaian Agam. Tubuh Agam tak bergeser sedikit pun. Tanpa menghindar dari pukulan Wahyu, Agam meletakkan satu tangan di belakang punggungnya sambil menekan jari tengahnya dengan ibu jari tangan yang lain, lalu membuat segel dengan satu tangan, sehingga bertabrakan dengan pukulan Wahyu. Pukulan Wahyu yang sebesar karung pasir tampak seringan kapas. Dalam sekejap, kekuatan Wahyu menghilang dan pukulannya melemah. Apa? Wahyu terkejut. Wahyu hampir saja berteriak. Apakah kamu juga seorang seniman bela diri kuno sepertiku? Kamu benar, tetapi aku tidak bergelar seperti dirimu. Agam menyunggingkan seulas senyum simpul, lalu menjentikan jari telunjuknya. Seketika, Wahyu merasa lengannya seperti dipukul oleh kekuatan besar, lalu seketika menyebar ke seluruh anggota badan dan merasuk ke tulangnya. Mata Wahyu diperlihatkan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya melintas di depannya dan telinganya dipenuhi dengan suara Buddha. Hal yang membuatnya semakin ketakutan bukanlah tentang suasananya, tetapi ketika dia berusaha keras mengedarkan energi kainya untuk melawan kekuatan misterius ini, dia justru menyadari kekuatannya ditekan seolah diperangkap. Akibatnya, di ruang misterius ini, dia tidak bisa berbuat apapun untuk melawan energi Agam. Di saat seperti ini, dia tidak jauh berbeda dari dengan seorang pecundang. Bagaimana tidak? Wahyu pasti tidak tahan telah dipermalukan di depan banyak orang dengan kekalahan telak. Dia telah membuang jauh harkat dan martabatnya. Selang beberapa lama, Wahyu terhempas keras ke tanah. Akibat kehabisan energi spiritual untuk melindungi tubuhnya, organ-organ tubuhnya pun rusak parah hingga dia muntah darah. Seperti tidak peduli dengan cederanya, Wahyu mencoba memeriksa keadaan tubuhnya dan dia menemukan bahwa ada cahaya keemasan di meridiannya yang dia duga menjadi sebab kekuatan spiritualnya tertahan. Begitu cahaya keemasan itu menghilang, kekuatan spiritualnya kembali seperti semula. Ah, apa ini? Wahyu merasa kali ini keberuntungan mungkin tak berpihak pada dirinya. Ia ketakutan akan dikalahkan hari ini. Rumus Buddha, balas Agam dengan santai. Keterampilan rumus Buddha ini memang tidak cukup kuat untuk membunuh, tetapi jurus ini sangat merusak dan efektif menahan kekuatan lawan. Di depan lawan yang lebih kuat darinya, Agam tidak bisa menggunakan kekuatan ini untuk membunuh, lantaran akan membuatnya mudah ditekan balik oleh lawan. Oleh karena itu, keterampilan ini memainkan peran utama untuk menghalangi energi lawan dan membuatnya putus asa pada titik tertentu. Mata Wahyu penuh dengan keputusasaan. Merasakan energi kuat yang dimilikinya selama ini tak bisa digunakan untuk menyerang. Sebenarnya, saat Wahyu melihat Agam bertarung dengan ratusan orang sendirian, dia sempat menduga bahwa Agam mungkin saja adalah seorang seniman bela diri kuno. Namun, Wahyu sama sekali tidak menyangka bahwa Agam menguasai jurus yang membuatnya jauh lebih kuat daripada dirinya. Sebelum pertarungan ini, Wahyu belum pernah mendengar tentang keterampilan yang menakutkan seperti rumus Buddha yang Agam lakukan. Melihat pertempuran tadi, jika Agam benar-benar ingin membunuh Wahyu, dia akan dengan mudah menjadikannya mayat saat itu juga. Melihat kemenangan Agam atas Wahyu, membuat Bian putus harapan. Dia memandang Agam dengan tatapan penuh tidak percaya atas apa yang ia saksikan tadi. Pria yang selama ini dianggapnya sebagai pecundang ternyata adalah seorang seniman bela diri kuno yang begitu kuat sekaligus misterius. Paman Wahyu, Anda pasti keliru. Pria itu terkenal sebagai pecundang. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi seniman bela diri kuno? Teriak Bian mencoba membangunkan kembali semangat Wahyu. Bian jelas menolak untuk menerima kenyataan bahwa Agam jauh lebih kuat darinya. Hasil pertarungan tadi bahkan lebih memalukan baginya daripada jika ia dibunuh oleh Agam. Diam kamu. Raung Wahyu sembari berbalik ke arah Bian. Hal ini sangat mengejutkan Bian. Mata Wahyu berubah sengit. Alih-alih ingin membunuh Agam, dia justru ingin membunuh Bian. Dia pikir, jika bukan karena Bian, Wahyu tidak akan pernah terlibat pertarungan dengan Agam. Dengan begitu, dia tidak akan terpuruk seperti ini. Dengan kekuatan Agam yang sekuat itu, membunuh mereka semua yang hadir di sini tentu adalah hal yang mudah. Hanya begini saja? Tanya Agam dengan mengernyitkan keningnya, seolah menantang petarung berikutnya. Apa? Tanya Wahyu.
menatap Agam sambil tercengang. Hanya sebanyak ini orang yang kalian punya. Gumam Agam seperti sudah siap melanjutkan pertarungan. Agam mengerutkan bibirnya, lantas menantang Wahyu. Sekarang, panggil bosmu si Daniel Wangsa itu, dan minta dia untuk mengirim lebih banyak orang untuk menghadapiku. Wahyu kebingungan hingga membuatnya hampir merengek. Dia bukan penjahat kelas seri. Dia telah bekerja selama puluhan tahun dan belum pernah menghadapi situasi seburuk ini. Bagaimana bisa ratusan orang yang terlatih tidak mampu mengalahkan satu orang? Bahkan dirinya sendiri yang terkenal perkasa dan berotot besi hampir terbunuh hanya dengan satu gerakan. Wahyu tidak bisa berkata-kata lagi. Sambil menggertakkan giginya, lantaran takut. Wahyu pun berlutut dengan satu lututnya dan memohon. Agam, sekarang aku yakin. Aku siap menjadi pengikutmu dan membantumu. Hanya itu saja. Tanya Agam dengan seringai menakutkan. Wahyu pun menambahkan ucapannya dengan suara gemetar ketakutan. Aku akan membayarmu 2 miliar rupiah. Oh tidak, 20 miliar rupiah. Tidak, sebutkan saja jumlahnya. Selama aku mampu melakukannya, aku akan membayarmu. Aku tidak cukup tertarik dengan uangmu. Dengarkan saja ini dan camkan di dalam hatimu. Jangan cari masalah denganku ataupun istriku. Kalau tidak, lain kali aku melihatmu berbaring dalam sebuah peti. Sebuah peti. Wahyu tertegun sejenak. Begitu memahami maksud Agam, keringat dingin bercucuran di sekujur tubuhnya, lantaran takut dengan ancaman Agam. Pak Agam, mulai sekarang akan ku serahkan Bian kepadamu sepenuhnya. Wahyu segera memerintahkan anak buahnya, dengarkan saja ini dan camkan di dalam hatimu. Jangan cari masalah denganku ataupun istriku. Kalau tidak, lain kali aku melihatmu berbaring dalam sebuah peti. Sebuah peti. Wahyu tertegun sejenak. Begitu memahami maksud Agam, keringat dingin bercucuran di sekujur tubuhnya, lantaran takut dengan ancaman Agam. Pak Agam, mulai sekarang akan ku serahkan Bian kepadamu sepenuhnya. Wahyu segera memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Bian kembali. Sayangnya, begitu Bian mengetahui bahwa Wahyu adalah seniman bela diri kuno, ia pun bergidik ketakutan dan sudah lebih dulu melarikan diri. Pak Agam, kalau begitu aku akan pergi ke kediaman keluarga Tanjung dan menangkapnya dengan tanganku sendiri untukmu. Tidak perlu, kamu tidak perlu melakukannya. Agam melambaikan tangannya untuk menahan. Agam berpikir, bagaimanapun juga Bian akan hidup dalam ketakutan dan penuh siksaan di hari-hari terakhir hidupnya yang akan segera tiba. Jadi dia tidak perlu repot-repot mengotori tangannya. Bab 49. Pengkhianatan. Aku pergi, ujar Agam tanpa ragu sebelum membalikan badan dan berlalu. Segerombolan berandal yang jatuh tersungkur di tanah tersadar bahwa mereka sepertinya akan menghalangi jalan Agam. Jadi mereka berjalan tertatih-tatih ke pinggir. Sejumlah orang menatap penuh kekaguman sekaligus ketakutan tatkala Agam keluar dari gerbang. Tak lama setelah mereka menarik napas lega, Agam menoleh ke belakang. Seketika itu juga mereka ketakutan lagi. Tebanglah pohon-pohon belalang yang ada di depan gerbang. Kalau tidak kamu akan mendapat masalah besar. Setibanya Agam di sana, dia melihat ada yang salah dengan Feng Shui di depan gerbang. Mengingat Wahyu adalah orang baik, Agam pun menasihatinya dengan santai. Wahyu bertanya heran. Kenapa memangnya? Apakah Anda tidak menyukai pohon itu? Agam menjawab. Pohon belalang termasuk ranah yin dan mudah sekali menarik roh jahat. Meskipun singa batu milikmu mampu menghalau roh jahat di sekitar mereka, kekuatannya telah dikikis oleh pohon belalang sejak lama. Lagi pula, singa batu milikmu ditaruh di bawah naungan pohon belalang sepanjang hari. Pada akhirnya mereka akan berubah menjadi roh jahat dan cepat atau lambat akan membunuhmu. Wahyu memperhatikan dua singa batu miliknya, lalu berujar. Aku iseng saja meletakkan mereka di sini. Bukan menjadi masalah besar, kan? Lagi pula pohon-pohon belalang sudah tumbuh di sini selama beberapa dekade. Jika mereka benar menarik roh jahat, pasti sudah terjadi kecelakaan sejak dulu. Pohon belalang ada dua nis, yaitu pohon matahari dan pohon hantu. Kebanyakan dari mereka adalah pohon matahari, dan beberapa pohon matahari akan bermutasi di bawah pengaruh manusia atau lingkungan. Secara kebetulan, keduanya telah bermutasi menjadi pohon hantu. Apalagi kamu seringkali melakukan perbuatan buruk sehingga mudah terjerat oleh aura jahat.
Sepertinya sesuatu yang buruk akan menimpamu sebentar lagi. Wahyu pun tertegun. Meski dia adalah seorang seniman bela diri kuno dan tahu bahwa Feng Shui itu nyata, dia tetap menolak mempercayai ucapan Agam. Dia mengakui bahwa Agam memang piawai, tetapi bukan berarti dia adalah pakar Feng Shui yang luar biasa. Selain itu, Wahyu juga telah tinggal di sini lebih dari 10 tahun tanpa mengalami satupun kejadian buruk. Lalu, bisa-bisanya Agam mengatakan bahwa tak lama lagi dirinya akan meninggal. Ya sudahlah, terserah kamu. Aku hanya memberitahu apa yang sebaiknya kamu lakukan. Saat melihat keraguan dalam diri Wahyu, Agam menyadari bahwa meskipun Wahyu menyetujuinya, dia tidak sungguh-sungguh mempercayainya. Jika sesuatu terjadi, kamu bisa memindahkan kedua pohon belalang madu ini, lalu menggali sedalam 2 meter. Hasilnya pasti akan mengejutkan. Apabila kamu beruntung, kamu akan menemukan seorang penyihir yang akan melindungimu. Namun, kalau kamu AIDS, kamu bisa menemuiku kapanpun. Tetapi aku akan memasang tarif yang sangat tinggi. Ya, Agam sebisa mungkin melakukan yang terbaik untuk membantu Wahyu. Tetapi Wahyu malah memonyongkan bibirnya saat Agam balik memungkunginya. Andai dia tidak menaruh rasa hormat kepada Agam, Wahyu berpikir dia pasti bertemu dengan seorang penipu ulung. Seorang pria bertanya dengan hati-hati, "Pak Wahyu, apakah Anda akan mengikuti saran orang itu? Jangan mengada-ada. Aku tidak percaya bahwa kedua batu ini dapat melakukan sesuatu kepadaku," dengus Wahyu sambil menepuk-nepuk kepala salah satu singa batu. Seorang pria bertanya dengan hati-hati, "Pak Wahyu, apakah Anda akan mengikuti saran orang itu? Jangan mengada-ada. Aku tidak percaya bahwa kedua batu ini dapat melakukan sesuatu kepadaku," dengus Wahyu sambil menepuk-nepuk kepala salah satu singa batu. "Pak Wahyu." Barusan mata singa batu memerah, ucap salah satu anak buahnya dengan kaget. "Sompret, ada yang salah dengan matamu." "Ya, bagaimana mungkin mata singa batu menjadi merah?" Wahyu pun bergidik dan terus mencecarnya. "Aku sudah lulus dari sekolah dasar dan sekolah menengah. Aku tidak pernah percaya pada tahayul." Persis setelah dia selesai bicara, sebuah mobil melaju melewati pintu. Gobrak! Satu lempeng pecahan kaca yang ada di tanah terpental oleh ban mobil dan mengarah ke jantung Wahyu bagai panah tajam yang melesat cepat. Untungnya Wahyu sangat gesit sehingga dia segera menghindar. Pecahan kaca itu terbang melewati dadanya dan tertancap di celah dinding. "Pak Wahyu, Anda baik-baik saja? Ini gila. Anda beruntung sekali. Pecahan itu nyaris membunuh Anda." "Apa-apaan sih kamu? Jangan percaya tahayul," tukas Wahyu yang sedang sebisa mungkin menenangkan dirinya. Namun, ketika baru melangkah, tiba-tiba dia terpeleset dan dahinya nyaris mengenai pecahan kaca yang tertancap di celah dinding. Raut muka Wahyu seketika itu juga berubah. Mengandalkan koordinasi ototnya, dia memaksakan diri untuk menjungkir balikan tubuhnya di udara dan nyaris tak bisa menghindarinya. Tetapi ketika dia salto, lengannya terserempet pecahan kaca sehingga darahnya mengalir deras seperti aliran sungai. Beberapa bawahannya langsung mengerubunginya. Wahyu menutup luka di lengannya dan berkata, "Tidak apa-apa. Itu sesuai ekspektasiku." Begitu dia selesai berbicara, angin pun berhembus. Kawat di atas kepalanya terputus dan berbunyi seolah menyetrum. Lalu, kawat itu mengayun ke arah Wahyu seperti cambuk panjang kematian. Wahyu kebingungan. Beberapa anak buahnya langsung mendorong Wahyu agar kawat itu jatuh menjauh darinya. Wajah Wahyu seketika pucat pasi saat melihat kilatan kabel listrik. Seorang seniman bela diri kuno seperti dia jelas akan mati jika tersetrum aliran listrik tegangan tinggi. Anak bawahnya kaget sekaligus bingung. Pecahan kaca itu bisa saja sebuah kebetulan. Tetapi sekarang Wahyu mau tidak mau harus mempercayai ucapan Agam. Jika tidak, dia akan berada dalam masalah besar. "Cepat, pindahkan kedua benda dan kedua pohon ini." Dari dalam mobil, melalui kaca spion, Yoga melihat ke arah Agam yang saat ini beristirahat dengan mata tertutup. Dia masih cukup terkejut. Halaman itu sangat kecil sehingga dia tahu apa yang terjadi. Ratusan orang dengan mudah bisa dibunuh oleh Agam. Bahkan Wahyu ditaklukkan oleh Agam. Agam mungkin sudah mencapai alam fana tingkat 7 atau 9. Dia tidak hanya seorang dokter yang sangat terampil tetapi juga seorang master Feng Shui dan seniman bela diri kuno. Bahkan dengan temperamennya yang tenang, Yoga nyaris melontarkan kata, "Berdebah." Situasi kondusif di kota primadona yang telah dipertahankan selama bertahun-tahun bisa berubah karena Agam. Yoga merasa sangat beruntung.
Berteman dengan Agam mungkin menjadi keputusan terbaik yang dilakukan oleh keluarga Haris selama ratusan tahun. Pak Agam, Anda ingin pulang sekarang atau pergi ke kediaman keluarga Haris? Apa? Ini waktu yang tepat. Aku akan mendirikan jajaran 4 siluman di sana. Agam memicingkan matanya. Dia menyadari bahwa setelah dia membersihkan forum niaga 5 danau, kemampuannya akan meningkat. Itu adalah kejutan yang sangat besar. Bahkan tanpa kekuatan penguasa neraka untuk melakukan penilaian, selama dia menghukum roh jahat serta mempertahankan keseimbangan, kemampuannya akan meningkat. Jika dia menghancurkan kesatuan pembangkitan langit, melengkapi jajaran 4 siluman dan menstabilkan keluarga Haris, apakah kemampuannya akan meningkat lebih cepat? Namun, tentu saja ada alasan lain. Lantaran keluarga Pambudi masih menggelar pesta, sekarang bukan waktu yang tepat untuk pergi ke sana. Lagi pula hal itu nanti pasti akan memengaruhi suasana hati Citra. Untungnya, Agam memberikannya sebuah urusan untuk dia kerjakan. Yoga sangat gembira. Dia pun langsung mengajak Agam ke kediaman keluarga Haris. Di tempat yang berbeda, pesta keluarga Pambudi telah digelar. Suasana pesta sungguh meriah. Keluarga Citra ditempatkan secara khusus di sisi kiri dan di sebelah kanan Nyonya Miati. Mereka tidak berani untuk memikirkan penempatan itu setelah kematian Pak Pambudi. Hardi tampak mabuk dan ingin menangis. Di antara ketiga saudaranya, dia selalu menjadi yang terabaikan. Namun, kini situasi telah berubah. Dia sudah diakui dan ditempatkan di posisi penting oleh keluarganya. Semua ini berkat putrinya. Cahya menyeringai senang. Semua kerabat yang pernah berbicara buruk tentangnya di belakangnya dulu datang untuk bersulang. Sekarang, dia menikmati menjadi orang yang paling banyak bicara di keluarga Pambudi. Hardi dan Cahya, kalian berdua memiliki putri yang baik. Kami sangat bangga pada kalian. Nyonya Miati memuji mereka sambil tersenyum. Lalu dia bertanya kepada seorang lelaki tua. Baron, Citra telah memberikan kontribusi yang begitu besar. Kapan kamu akan memasukkan namanya ke dalam buku rekor kejayaan? Baron Pambudi merupakan tetua di keluarga Pambudi. Meskipun dia tidak mengurusi bisnis keluarga, dia bertanggung jawab atas upacara ibadah dan pencatatan peristiwa-peristiwa penting keluarga Pambudi. Kerabat lain dari keluarga Pambudi terkejut saat mendengar Baron dan Nyonya Miati akan memasukkan nama Citra ke buku rekor kejayaan. Baron Pambudi merupakan tetua di keluarga Pambudi. Meskipun dia tidak mengurusi bisnis keluarga, dia bertanggung jawab atas upacara ibadah dan pencatatan peristiwa-peristiwa penting keluarga Pambudi. Kerabat lain dari keluarga Pambudi terkejut saat mendengar Baron dan Nyonya Miati akan memasukkan nama Citra ke buku rekor kejayaan. Baron menjawab, buku rekor kejayaan mencatat orang-orang yang telah memberikan kontribusi kepada keluarga, dan sebelumnya tidak pernah ada nama wanita. Ketika para leluhur membuat aturan ini, mereka tidak pernah mengatakan bahwa seorang wanita tidak boleh tercatat di buku itu. Jadi menurutku, pantas untuk memasukkan nama Citra di situ. Baron berpikir sejenak dan mengangguk. Masuk akal juga. Kalau begitu, aku sendiri yang akan memasukkannya akhir tahun ini. Citra, berterima kasihlah kepada nenekmu. Seru Pak Haris sangat bersemangat hingga nyaris berteriak. Citra pun tersadar. Lalu dia segera berdiri dan berkata, terima kasih, Nenek. Kamu pantas mendapatkannya. Ujar Nyonya Miati sambil tersenyum dan menuangkan secangkir teh untuk Citra. Citra buru-buru menghentikannya. Citra, nenekmu ingin menuangkan secangkir teh untukmu. Kamu tidak boleh menolaknya. Celetuk Baron buru-buru. Nyonya Miati menuangkan secangkir penuh teh untuk Citra dan menghela napas. Citra, kamu telah bekerja keras akhir-akhir ini. Mata Citra memerah. Nenek, meskipun banyak yang salah paham dengan Citra, Nyonya Miati tetap lagi kerabat dekatnya. Kejengkelan yang menyelimuti hatinya seketika itu juga luruh. Lihatlah dirimu. Kamu tampak sangat lelah. Nyonya Miati mengulurkan tangannya dan membelai wajah Citra dengan lembut seraya berkata, beristirahatlah selama 2 hari ke depan. Citra menggelengkan kepalanya dan menjawab, Nenek, aku tidak lelah. Menandatangani kontrak hanyalah langkah pertama. Selanjutnya, lakukan apa yang aku katakan. Kamu adalah seorang wanita. Jangan terlalu keras kepada dirimu sendiri. Jika kamu kelelahan, itu akan memengaruhi kesehatanmu. Beristirahatlah dan ajak orang tuamu ke luar negeri untuk jalan-jalan. Nenek yang akan membayarnya. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan tentang kerjasama. Kamu bisa menyerahkan hak manajemen Eva Dekor kepada Paman Jaya dan Tante Dewi. Mereka sangat berpengalaman dan akan mengelola perusahaan dengan baik. Tak kala mendengar mereka bisa berjalan-jalan ke luar negeri secara gratis, Cahya tersenyum senang dan berujar, Citra, ucapkan terima kasih kepada. Namun,
Di tengah-tengah ucapannya, Ibu Cahya tercenung. Seketika itu juga raut mukanya berubah drastis. Nyonya Miyati meminta mereka untuk bepergian ke luar negeri dan meminta Citra untuk menyerahkan hak manajemen perusahaan. Kentara sekali dia berusaha menyingkirkan Citra. Paling tidak, mereka butuh waktu setengah bulan untuk jalan-jalan ke luar negeri. Namun, saat mereka kembali nanti, apakah keluarga Pambudi masih memberikan tempat bagi mereka? Wajah Citra berubah pucat pasi. Kini, dia mengerti alasan Nyonya Miyati bersikeras mengadakan pesta yang diatur oleh dirinya sendiri dan menolak perjamuan keluarga lain. Sejatinya, menyelenggarakan pesta bukan menjadi niat utama Nyonya Miyati. Hanya saja, ini menjadi kesempatan terbaik bagi Nyonya Miyati untuk mengambil alih hak manajemen Eva Decor dari tangan Citra. Lantaran Nyonya Miyati menelepon Citra dan mengusulkan untuk menyelenggarakan pesta, maka dia telah menyiapkan skenarionya. Citra, kamu mengkhawatirkan kerjasama dua keluarga? Ya. Namun, sebagai orang tua, aku merasa kasihan terhadapmu. Jika kamu tidak bisa beristirahat, kamu nanti jatuh sakit, ujar Putri dengan suara lembut. Semua orang di kota Primadona tahu bahwa kamu telah menandatangani kontrak, dan tak ada seorang pun yang akan melupakan kontribusimu. Jadi, santai saja. Ya, Citra, nenekmu telah memutuskan untuk memasukkan namamu di buku rekor kejayaan dan kami menyadari seluruh usaha yang telah kamu lakukan. Penghormatan ini memang untuk kamu dan tak ada orang lain yang akan merenggutnya. Impal Jaya sambil tersenyum. Nenek, bolehkah aku memikirkannya dulu? Gumam Citra seraya menundukkan kepalanya. Dia bukan orang bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari muslihat yang dilakukan oleh kerabatnya? Dengan wajah datar, Jaya menambahkan. Citra, apalagi yang kamu pikirkan? Semua yang kita lakukan adalah demi kemajuan keluarga Pambudi. Lagi pula, mau seberapapun kemampuanmu, mustahil bagi kamu untuk melakukan proyek ini sendirian. Kamu harus belajar membagi tanggung jawab kepada orang lain. Jika tidak, cepat atau lambat kekacauan akan terjadi. Saat kamu pulang dari liburanmu nanti, perusahaan pasti akan berkembang. Saat itu tiba, kami akan mengembalikan perusahaan kepadamu. Kamu akan menikmati hasilnya. Biar kita saja yang bekerja keras. Jeti, mengapa kamu malah menolaknya? Bab 50. Aku akan menandatanganinya. Pak Jaya berkedok sebagai tetua yang bertanggung jawab dan menyalahkan Citra karena tidak tahu berterima kasih, serta tidak berbakti. Jaya, atas nama putriku, aku menghargai kebaikanmu dan Putri. Tetapi, bukankah tabu jika langsung mengalihkan perusahaan setelah menandatangani kontrak? Jika keluarga Haris mengetahuinya, ini akan menjadi masalah. Ujar Hardir Jaya, atas nama putriku, aku menghargai kebaikanmu dan Putri. Tetapi, bukankah tabu jika langsung mengalihkan perusahaan setelah menandatangani kontrak? Jika keluarga Haris mengetahuinya, ini akan menjadi masalah. Ujar Hardi dengan raut muka marah. Tetapi ia masih memaksakan diri untuk tersenyum. Hardi, kamu sudah tuli, ya? Selaku pamannya Citra, aku tidak akan mengambil apapun darinya. Dengan santai Pak Jaya berujar. Ketika perusahaan sudah berkembang nanti, kami akan mengembalikan hak manajemen kepada Citra. Memangnya, apa yang salah dengan itu? Kemudian, dengan nada sedikit keras, Putri menimpali. Haris, kita adalah satu keluarga. Mengapa sebelum ini aku tidak menyadari bahwa kamu pandai bermuslihat? Ya, jika tidak berjalan baik, Jaya dan aku akan memberikan pernyataan yang ditujukan untukmu di depan publik. Apakah kamu setuju? Pak Haris tampak sangat marah. Ucapan mereka terdengar masuk akal. Namun, kalaupun mereka mengembalikan hak manajemen, mereka akan menangguhkan perusahaan. Lalu, akan menjadi tidak jelas siapa yang akan bertanggung jawab. Nyonya Miyati memandang Citra dan berkata, sebagai nenekmu, aku harus mengingatkanmu bahwa kamu lahir di keluarga Pambudi dan semua yang kamu miliki berasal dari keluarga Pambudi. Meskipun Eva Decor milikmu, kamu masih menggunakan uang dari keluarga Pambudi untuk mengelolanya. Tanpa keluarga Pambudi, kamu tidak akan mampu memiliki Eva Decor. Apalagi menikmati kehidupan mewah yang kamu jalani sekarang. Irma pun tak mau kalah, ia ikut mengompori. Citra, nenek benar. Jika kamu bukan anggota keluarga Pambudi, kamu mungkin harus bekerja di perusahaan kecil dan hanya mendapatkan 9 atau 10 juta rupiah sebulan. Seharusnya kamu puas. Baiklah, kalau aku boleh menambahkan. Celetuk Baron dengan nada rendah sembari mengelus janggutnya. Citra, kamu adalah bagian dari keluarga Pambudi. Kamu seharusnya memiliki kesadaran terhadap bersama. Pertimbangkanlah hal itu. Andai keluarga Pambudi tidak menyediakan kehidupan yang layak,
Kamu mungkin tidak akan memiliki biaya untuk sekolah dan makan. Lalu, bagaimana kamu bisa punya waktu dan uang untuk mendirikan perusahaan? Apalagi kamu seorang wanita. Cepat atau lambat kamu akan memiliki pendamping. Kamu mengambil sumber daya dari keluarga Pambudi dan memberikan uang kepada orang lain. Apakah kamu tidak punya hati nurani? Aku sependapat dengan Baron. Timpal Jaya seraya berdiri dan melirik ke kerabatnya. Semua orang tahu bahwa keluarga Haris ingin bekerja sama dengan keluarga Pambudi. Eva Dekorlah yang menjadi ikatan antar keduanya. Jetty, jangan berpikir bahwa kamu berhasil mendapatkan kontrak karena hasil kerasmu sendiri. Itu sangat tidak masuk akal. Mendengar ini, anggota keluarga Pambudi yang lain mengangguk setuju. Itu masuk akal. Tanpa dukungan keluarga Pambudi, Eva Dekor bukanlah apa-apa. Paman Jaya hanya memintamu untuk mengalihkan hak manajemen. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa nantinya. Hanya sekadar mendapatkan keuntungan besar. Lalu, mengapa kamu masih belum puas? Mereka pasti akan mengembalikannya kepadamu. Mengapa kamu sangat tega? Hak Eva Dekor berada di tangan Citra. Oleh karenanya kerabatnya yang lain merasa hal itu tidak baik untuk keluarga mereka. Jika Citra membagi kekuasaan Eva Dekor, mereka akan mendapatkan keuntungan dari situ. Citra, kamu jangan pura-pura mati. Ayo bicara. Ujar Irma dengan kasar. Suatu kehormatan buat kamu karena ayahku mau berdiskusi denganmu. Jangan bersikap tidak tahu berterima kasih. Jika kamu ragu-ragu, namamu tidak perlu dicatat di buku rekor kejayaan. Pikirkanlah masalah ini baik-baik. Lagi pula, jika kamu melakukan sedikit saja kesalahan, kamu akan menjadi pendosa bagi keluarga Pambudi. Sayang, berhentilah meyakinkannya. Aku salah sangka tentang Citra. Aku tidak menyangka dia ternyata tidak tahu terima kasih. Menurutku, dia tidak mau mengalihkan kekuasaannya karena dia ingin melatih agam si pecundang itu, agar mereka bisa menguasai seluruh keluarga Pambudi. Cibir Adi, menurutmu begitu? Seluruh anggota keluarga Pambudi pun ikut terprovokasi. Belum sempat Citra membantahnya, mereka langsung mengintimidasi Citra. Agam si pecundang itu akan segera ditendang dari keluarga Pambudi. Apakah kamu masih ingin melatihnya dan memberikan setengah dari hartamu untuknya? Perempuan tidak tahu diri. Kenapa kamu masih memikirkan pecundang itu? Kenapa kamu begitu bodoh? Untuk mencegah agam si pecundang merebut kekuasaanmu, kamu harus mengalihkan hak manajemen. Kini, setelah mereka mendapatkan alasan, mereka sudah tidak lagi berpura-pura baik. Topeng mereka telah ditanggalkan, memperlihatkan wajah asli mereka. Ketika menghadapi tuduhan dan cacian dari seluruh kerabatnya, Citra sama sekali tidak punya kesempatan untuk berbicara. Semua orang berada di sisi yang berseberangan darinya dan menekannya. Citra memandang semua kerabatnya. Dulu dia selalu berpikir bahwa dia memiliki lingkungan keluarga yang baik, saudara yang mengasihi, dan keluarga yang lengkap. Tetapi, ternyata itu hanyalah harapan kosong. Sejatinya dia tidak memiliki apa-apa. Jika dia ada di sini, mungkin pemikiran ini singgah di benak Citra, dan bayangan Agam pun muncul. Baru sekarang dia menyadari bahwa Agam selalu membantunya dalam masalah apapun yang dia temui di masa lampau. Kala itu, dia tidak paham dan merasa bahwa Agamlah yang menjadi pemicu masalah. Namun sekarang, saat Agam tidak ada pun, ternyata keluarganya masih saja menyulitkannya. Salah. Namun sekarang, saat Agam tidak ada pun, ternyata keluarganya masih saja menyulitkannya. Kala itu, dia tidak paham dan merasa bahwa Agamlah yang menjadi pemicu masalah. Namun sekarang, saat Agam tidak ada pun, ternyata keluarganya masih saja menyulitkannya. Bisnis keluarga Pambudi dibatasi, begitu juga dengan keuntungannya. Jika mereka berbagi dengan kekuasaan Citra, mereka akan mendapatkan keuntungan lebih banyak. Rasanya, hal ini terlalu kejam untuk menjadi kenyataan. Dia ingin berbicara dengan Agam dan menangis untuk mencurahkan emosinya. Namun, ketika terbayang kekecewaan yang terlihat pada mata Agam saat kali terakhir dia melihatnya, Citra langsung sadar betapa ironisnya itu semua. Mana mungkin dia bisa kembali mendapatkan kenyamanan dari Agam. Citra merasa dirinya pantas menderita. Saat melihat kondisi Citra, Nyonya Miyati menebak bahwa Citra telah kehilangan benteng pertahanannya. Citra, nenek tidak mau memaksamu jika kamu tidak ingin mengalihkan kekuasaan. Tetapi, sebagai antisipasi agar aset keluarga Pambudi tidak mengalir keluar, kita harus mengambil tindakan khusus untuk memastikan Agam menghilang selama-lamanya. Risiko keluarnya aset akan benar-benar terhapus jika Agam sudah mati. Wajah cantik Citra langsung berubah pucat. Dia tahu betul bahwa keluarga Pambudi memiliki banyak cara untuk membuat seseorang menghilang, terutama yatim piatu biasa. Aku akan menandatanganinya.
Pekik Citra tanpa keraguan. Nenek, selama nenek tidak menyakiti Agam, aku berjanji akan menyerahkan hak Eva Dekor. Seluruh kerabatnya tersenyum puas. Paman Jaya dan seluruh keluarganya menyeringai senang. Jaya akan mendapatkan ratusan juta rupiah jika Eva Dekor menjadi miliknya. Dan jika ada miliarder baru di kota primadona, maka itu adalah dia. Di masa depan, dia akan menjadi pemimpin keluarga Pambudi yang akan memberikan sumbangsi terbesar dalam sejarah. Kontrak yang telah dipersiapkan dengan baik disodorkan tepat ke hadapan Citra. Mata indah Citra pun menjadi sayu, lalu bagi sebuah boneka, dia membubuhkan tanda tangannya. Hari ini adalah hari yang indah. Mari kita nikmati pesta. Ayo, kita minum. Ketika Paman Jaya melihat tanda tangan yang ada di surat kontrak, wajahnya memerah kegirangan. Dia mengajak seluruh kerabatnya untuk minum dan menyantap hidangan. Suasana pesta jauh lebih semarak ketimbang pesta makan malam saat tahun baru. Betapa kejamnya pesta itu. Raut muka Cahya dan Hardi pucat pasi, tetapi Citra malah sangat tenang. Saat ini, dia tidak membenci siapapun. Ucapan dari kerabat-kerabatnya ada benarnya. Jika bukan karena keluarga Pambudi, dia tidak bisa hidup nyaman selama lebih dari 20 tahun. Sekarang dia telah mengembalikan semua yang dia miliki ke keluarga Pambudi.